Apa kabar teman-teman? Doa kami supaya kita semua ada di dalam berkat Tuhan, ada di dalam kebaikan Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan secara khusus membahas tentang vaksin yang khususnya bagi kehidupan sebagian besar gereja Tuhan agak sedikit terganggu, tergoncang, ya, karena begitu banyak isu yang beredar yang menyatakan bahwa vaksin ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan gen antikris. Nah, tentu Alkitab yang akan menjawab itu supaya kehidupan gereja Tuhan bisa mendapatkan ketenangan dan damai sejahtera, mendapatkan terang, karena kita memerlukan sesuatu yang bisa menuntun kita kepada keselamatan. Secara menyeluruh saya cukup prihatin, ya, saya cukup sedih juga sebagai seorang hamba Tuhan dengan melihat fenomena yang terjadi belakangan ini, karena isu vaksin yang dikembangkan, saya tidak tahu munculnya dari mana, tapi ini sudah beredar luas di dalam kehidupan umat Tuhan, dalam kehidupan gereja. Bahkan saya memperhatikan isu ini bukan nanti 1-2 hari terakhir ini, ya, tetapi isu ini sudah berkembang dari kurang lebih 6 bulan yang lalu, 7-8 bulan sejak munculnya ide dari pemerintah untuk supaya masyarakat bisa terjamin kesehatannya, sehingga disolusikan dengan vaksin, ya, dicari solusi yang paling tepat, yang paling terbaik untuk kepentingan daripada masyarakat itu sendiri. Maka untuk kondisi saat ini, solusi yang paling tepat itu adalah vaksin. Nah, sejak mulai muncul isu vaksin itu akan diberlakukan atau akan dikenakan kepada setiap masyarakat, tentunya baik dia umat Tuhan, baik dia Kristen ataupun non-Kristen, semuanya akan dikenakan hal yang sama atau divaksin supaya mereka bisa istilahnya menolong, ya, mencegah supaya jangan sampai perluasan atau pengembangan daripada virus ini atau COVID-19 ini semakin memperburuk, memperparah keadaan. Ya. Nah, yang saya mau katakan, saya cukup prihatin, bahkan sangat sedih karena saya melihat isu yang begitu lemah seperti ini kok bisa ya diadopsi sama gereja, bisa berkembang di dalam gereja, di dalam umat Tuhan. Bahkan ada beberapa lagi anggota gereja yang ikut menyebarkan, ikut memperluas seolah-olah bahwa ini vaksin ini adalah terindikasi adanya gen antikris. Saya tidak tahu data dari mana mereka ini dapat. Kok bisa dengan begitu istilahnya, maaf ya, menjadi alatnya kuasa kegelapan untuk menyebarkan kebingungan di dalam gereja. Ya. Alkitab sudah jelas mengatakan, dan kita akan melihat ayat-ayatnya berdasarkan Alkitab, ya, bukan hanya sekedar merupakan asumsi atau tafsiran, analisa-analisa logika. Ini sangat berbahaya buat kehidupan gereja Tuhan, ya, sangat berbahaya karena termakan dengan begitu lemahnya, ya,
cara memahami kebenaran yang ditulis di dalam Alkitab. Bahkan saya lihat juga ada satu dua orang yang bernubuat seolah-olah dia habis mendapatkan pewahyuan setelah melakukan penyembahan, terus kemudian Tuhan berbicara kepada dia. Saya lihat ini, saya sambil geleng-geleng kepala, kenapa ya kok bisa dengan begitu lemahnya kondisi gereja dan bisa begitu mudahnya kok konsep-konsep dari antikris itu sendiri untuk memutarbalikkan kebenaran, memutarbalikkan keadaan. Karena antikris itu, cara kerja antikris itu adalah untuk memutarbalikkan sesuatu yang benar supaya apa? Supaya membuat khususnya umat Tuhan itu menjadi bingung. Nah, kalau umat Tuhan sudah menjadi bingung, maka umat Tuhan ini akan keluar dari rencana Tuhan. Artinya mereka akan melangkah tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Justru iblislah yang berhasil masuk dengan tipuan yang begitu kuat dan tanpa disadari oleh gereja, akhirnya gereja sudah ada di dalam lingkaran itu, ada di dalam ikatan-ikatan dari yang namanya kuasa kegelapan, ya. Dan ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya, ya. Saya akan jelaskan pelan-pelan, ya. Apa yang dimaksud dengan gen, ya? Kan isunya beredar seperti ini, bahwa vaksin ini mengandung gen antikris, ya. Gereja harus waspada, gereja harus hati-hati. Gereja harus, ya, bahkan ada yang mengeluarkan statement, sekalipun saya dipecat sebagai PNS, saya siap katanya. Yang penting saya tidak mau divaksin. Ya, ini saya salut ya, artinya karena memang gereja tidak mau sampai bersentuhan dengan konsepnya antikris. Tetapi cara yang dipakai oleh antikris untuk membuat gereja menjadi gelisah ini saya lihat berhasil masuk, ya, berhasil masuk. Nah, artinya akhirnya nanti banyak yang istilahnya berseberangan dengan program pemerintah. Padahal apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah sesuatu yang sangat mulia. Untuk apa? Untuk supaya rakyatnya itu terbebas, ya, terbebas dari COVID yang sangat mengganggu, mengkhawatirkan. Sehingga rakyat atau masyarakat itu mempunyai imun yang cukup, mempunyai kekebalan tubuh yang cukup pada saat mereka divaksin. Ini yang menjadi tujuan daripada pemerintah. Nah, kalau gereja umat Tuhan sudah terpapar dengan tipu daya setan, akhirnya berseberangan dengan apa yang tujuan baik daripada pemerintah untuk meringankan atau istilahnya supaya COVID itu sekalipun dia ada, dia tidak akan bisa merusak bagian tubuh daripada kehidupan manusia, karena memang tujuan daripada kemajuan satu bangsa itu adalah daya tahan kehidupan itu sendiri. Nah, kalau rakyatnya, kalau pemerintah cuma sibuk berurusan dengan sakit penyakit, dengan COVID, akhirnya daya tahan satu bangsa itu pun juga akan merosot dengan begitu tajam. Ini yang kita harus hati-hati, ya, supaya kita benar-benar bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena di dalam Yakobus dikatakan bahwa semua pemberian yang baik itu datangnya dari Tuhan. Ya, Yakobus 1 ayat 17. Coba kita lihat ayatnya ini. Yakobus 1 ayat 17. Semua pemberian yang baik itu datangnya dari Tuhan. Ya, kita lihat dulu ayatnya ini ya. Ya. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan
atau bayangan karena pertukaran. Ya, catatan Alkitab, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi dia mutlak, dia pasti, tidak ada perubahan, tidak ada pertukaran. Kalau dunia ini sebentar-sebentar berubah, ya. Sebentar-sebentar berubah, emosi manusia saja berubah. Jam 7 bisa baik, nanti 5 menit kemudian dia bisa meledak-meledak. Karena manusia mengalami perubahan, mengalami pertukaran. Kalau Tuhan itu tidak pernah mengalami hal seperti itu karena dialah yang alfa dan omega. Dialah yang menciptakan, semua berasal dari dia dan dia tidak ada pertukaran, ya. Dan semua pemberian yang baik itu datangnya dari atas, dan setiap anugerah yang sempurna itu datangnya dari atas. Oke, saya akan masuk sedikit lebih dalam supaya kita bisa paham, ya. Apa yang dimaksud dengan gen? Ya, saya melihat dari Google, gen itu berasal dari bahasa Belanda atau disebut dengan pengertian pewaris, ya. Pewaris sifat bagi organisme kehidupan. Pewaris sifat. Ya, itu arti daripada gen, kata gen itu sendiri, ya. Itu disebut dari bahasa Belanda, gen atau pewaris sifat dari organisme hidup. Nah, bentuk fisiknya itu seperti kayak protein, polipeptida, atau berupa seuntai RNA, ya, RNA. Oke. Nah, kalau kita perhatikan melalui kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa sih arti kata gen? Ya, arti kata gen itu adalah bio, ya, bio, ya, kehidupan itu sendiri juga. Bagian kromosom yang menjadi sifat-sifat keturunan, ya, bagian kromosom yang menjadi sifat-sifat keturunan atau faktor keturunan itu sendiri. Nah, berbicara sifat atau gen yang dimiliki manusia, ini dengar baik-baik umat Tuhan supaya kita mendapatkan damai sejahtera dan terang dari Tuhan, supaya kita benar-benar memiliki sebuah pondasi kehidupan yang tidak terpapar tipu daya setan, ya. Jadi kalau berbicara tentang gen atau sifat yang dimiliki oleh manusia, itu tidak perlu nanti disuntik vaksin dulu, teman-teman, ya, baru bisa terpapar dengan gen atau sifat kromosom daripada antikris. Tidak perlu disuntik vaksin dulu baru terpapar itu. Manusia sejak dari Taman Eden, manusia itu sudah terpapar dengan gennya antikris, anti kepada kebenaran, ya. Makanya apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, tolong didengar nih baik-baik nih gereja Tuhan. Ya. Dari Taman Eden, manusia itu sudah terpapar dengan gennya antikris, anti kebenaran, ya. Anti pengurapan, anti yang kudus. Sehingga manusia pada waktu itu hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh iblis. Ya. Bukan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi kalau soal berbicara tentang gen sifat daripada antikris itu, bukan nanti tunggu vaksin sudah berapa ribu tahun yang terakhir ini baru manusia bisa terpapar dengan sifat-sifat daripada antikris, kromosom atau pembawa-pembawa sifat daripada antikris itu. Dari Taman Eden manusia itu sudah terpapar dengan sifat antikris. Ya, ini kita harus tahu ini. Jadi kita jangan hidup ini kalau mungkin orang Jepang bilang jangan kayak orang bodoh-bodoh jadi anak Tuhan, harus pintar gitu loh. Harus benar-benar memiliki hikmat dari Tuhan, memiliki pengetahuan ilahi supaya kita tidak ditipu sama setan. Ya. Yang kita perlu takuti itu bukan antikrisnya. Bukan antikrisnya, karena antikris itu sudah ada dari Taman Eden.
Yang kita perlu takuti itu adalah tipu daya daripada setan itu. Jangan sampai kita ditipu, akhirnya kita bukan melakukan apa yang Tuhan mau, tapi justru kita melakukan apa yang setan mau di dalam hidup ini. Itu yang kita perlu takuti. Karena setan itu kalau hadir itu selalu dengan tipu daya. Setan itu kalau hadir dengan tipu daya, karena kalau dia hadir dengan terang-terangan, tidak ada manusia yang mau ikut dia. Jelas ya, kalau setan hadir dengan terang-terangan, tidak ada manusia yang mau ikut dia. Maka dia datang, setiap kali setan hadir itu, setiap kali antikris datang, itu dengan konsep menipu manusia. Yang paling pertama itu manusia dibuat jadi bingung 7 keliling dulu. Coba perhatikan dialog antara Hawa dengan iblis pada waktu di Taman Eden. Hawa dibuat bingung dulu kan? Hawa bilang, oh tidak, Tuhan bilang tidak boleh dimakan itu. Apa iblis bilang? Oh, karena dia tahu kalau kamu makan, kamu nanti akan jadi sama seperti dia. Makanya dia larang. Nah, dibuat pusing dulu nih. Akhirnya begitu Hawa sudah jadi pusing 7 keliling, dia pandang-pandang, dia lihat juga buah ini kelihatannya baik, menarik. Nah, dia makanlah buah itu. Jadi setan itu cara kerja yang pertama, teman-teman harus diketahui. Dia hadir itu dengan tipu daya, tidak dengan terang-terangan, gitu. Ya. Kalau dia dengan terang-terangan, anak kecil pun juga tidak mau. Anak sekolah minggu juga pun tidak mau. Karena sudah dari kecil kita diajarin, dicokokin di dalam gereja, dicokokin dengan pengetahuan pengajaran dari gereja. Jangan sampai dekat-dekatan dengan 666. Jangan sampai dekatan dengan chip. Jangan sampai dekatan dengan tanda seperti itu. Karena kamu nanti akan jadi antikris. Nah, setan tidak hadir seperti itu. Kalau cara antikris seperti itu, tidak ada yang mau. Om, tante, tidak ada yang mau. Anak kecil, anak sekolah minggu pun tidak mau. Apalagi orang dewasa. Iblis itu tidak hadir seperti itu. Dengan cara yang sangat spektakuler, iblis itu nanti sudah masuk dan menguasai gereja Tuhan. Nanti gereja kalau tidak memiliki hikmat, tidak hidup di dalam pengurapan Tuhan, dengan begitu mudah nanti gereja tiba-tiba sudah ada di dalam genggaman dia. Itu, ya. Saya akan masuk pelan-pelan. Ya, saya berdoa, saya coba bicaranya pelan-pelan aja supaya pelan-pelan kita bisa nangkap ini sampai benar-benar ini menjadi satu konsep kehidupan di dalam gereja Tuhan. Karena ini sudah belum divaksin saja sudah terjadi kayak perang urat saraf ini antara gereja. Satu bilang jangan, wah itu bisa gen antikris itu, ya. Satu lagi yang lain bilang tidak apa-apa. Nah, ini belum divaksin saja sudah terjadi keributan. Masih beberapa bulan belum muncul vaksin saja sudah ribut kemana-mana. Alkitab itu jawaban. Alkitab itu semua sudah ditulis dengan sempurna. Sudah ada semuanya di dalam situ. Nah, kalau kita mengacu kepada Alkitab, kita tidak akan menjadi bingung. Ya. Mau sekalipun mau muncul nubuat-nubuat yang berkata, oh Tuhan berbicara kepada saya pada saat saya lagi menyembah Tuhan. Tiba-tiba Tuhan berkata, awas nak vaksin, awas nak vaksin. Sekalipun malaikat yang bicara seperti itu, kalau firman berbeda dengan firman Tuhan, Rasul Paulus berkata itu semua tidak benar. Ya, karena semua itu harus berdasarkan firman. Tidak boleh keluar dari firman. Semua harus sesuai dengan yang tertulis di dalam firman. Jadi jangan kita akhirnya nanti tertipu, ya. Oke, saya ingin sampaikan bahwa pemicunya itu berawal dari wahyu, ya. Pemicu yang membuat gereja pusing 7 keliling ini dari wahyu ini. Wahyu 13 ayat 17 dan 18. Inilah yang membuat dasar daripada gereja. Maaf ya teman-teman ya.
umat Tuhan yang tidak bertumbuh, gereja yang tidak bertumbuh, yang selalu mentafsirkan Alkitab hanya menurut logika dan akal mereka, inilah yang menjadi mereka ini. Akhirnya bingung sendiri ini, ya. Kita lihat dulu. Wahyu 13 ayat 17 dan 18, ya. Mulai dari 16 juga nggak apa-apa supaya lebih jelas ayat 16, ya. Dan ia menyebabkan Iya, yang keras sedikit suaranya. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Diberi tanda, ya, pada tangan kanannya atau pada dahinya. Garis bawahi itu, ya. Diberi tanda. Kenapa bukan tangan kiri? Kenapa harus tangan kanan? Ya. Kenapa harus di dahi? Kan masih banyak anggota tubuh yang lebih lebar di perut ke atau di dada ke, itu kan dekatan dengan hati. Kenapa harus di dahi? Kenapa harus di tangan kanan? Nah, ini harus diterjemahkan oleh Roh Kudus supaya kita ini paham kebenaran firman Tuhan, ya. Sekali lagi, bukan seperti nanti akhirnya kita ini malah tertipu semua dengan kuasa kegelapan, ya. Diberi tanda, ya, pada tangan kanannya atau pada dahinya. Nah, bahasa-bahasa di dalam Alkitab ada bagian-bagian itu yang memang kita harus memakai hikmat untuk memahaminya, ya. Seperti misalnya bahasanya anak domba, tertulis nama anak domba. Nah, kalau tertulis nama anak domba, memang domba siapa yang punya nama di dunia ini? Kan anak domba Tuhan Yesus itu bukan seekor domba. Itu cuman ilustrasi, analogi yang harus kita jangkau dengan hikmat Tuhan. Jadi jangan begitu dibilang diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Nah, itu kita sudah ini. Kita sudah kelabakan, ya. Ini tangan kanannya. Tangan kanannya. Nah, orang yang divaksin saya lihat juga waktu mulai dari Pak Jokowi, Pak Presiden, itu di tangan kiri. Ya, bukan di tangan kanan. Nah, ini juga mempunyai pengertian. Kalau saya mau bahas ini bisa berjam-jam, bisa 1 hari nih. Diberi tanda pada tangan kanannya. Ya, gereja maju sedikit lah. Jangan cuma isu-isu yang iblis menipu dengan tipuan-tipuan sedikit seperti ini. Kita sudah kelabakan, sudah seperti kayak kebakaran jenggot. Kayak dunia ini sudah mau meledak sampai 700 butir dunia ini. Mau jadi apa gereja Tuhan kalau kita punya cara pemikiran tidak pernah bertumbuh di dalam Tuhan? Apa yang tidak perlu kita takuti, kita takuti. Apa yang perlu kita takuti, kita tidak takuti. Yang perlu kita takuti itu kalau bangun pagi jangan sampai lupa menyembah Tuhan. Itulah yang perlu Anda takuti. Karena pada saat Anda menyembah Tuhan, hikmat akan turun. Hikmat akan masuk. Kecerdasan, kepintaran, pengetahuan ilahi itu akan turun di dalam hidupmu. Itulah yang perlu kita takuti. Ini vaksin untuk mendatangkan kebaikan, malah kok ditakut-takutin gitu loh. Aneh betul saya lihat gereja Tuhan ini. Oke, kita lihat dulu ya. Ayat 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual. Nah, inilah yang menjadi dasarnya ini. Tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual. Ya. Oke, saya sebelum ke ayat 17 saya jelaskan sedikit dulu di ayat 16 ini. Diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Kenapa tangan kanan? Karena tangan kanan ini dipakai untuk menulis, ya, menulis. Nah, pada saat tanda itu datang, nanti yang registrasi ini tangan kanan Anda. Saya mungkin di sini saya belum bisa jelaskan terlalu panjang ya, tapi saya kasih kisi-kisinya aja supaya kita sedikit agak mengerti. Nah, pada saat itu tanda itu muncul di tangan kanan kita, bukan karena antikris datang tulis pakai spidol, bukan juga karena antikris datang terus kemudian operasi dan masukkan chip di dalam tangan kanan kita.
Tidak seperti itu. Ya, sekali lagi iblis itu makhluk tercerdas. Dia tidak datang yang membuat orang itu nanti tidak menerima dia. Dia datang dengan cara yang begitu smooth. Dia datang dengan cara yang begitu mirip dengan kebenaran. Dia datang dengan cara yang seperti malaikat terang. Jadi kita tidak bisa bedakan mana kebenaran, mana yang palsu di situ. Terus kenapa di dahi? Kenapa tidak di belakang? Di belakang kan lebih lebar nih, lebih luas nih. Di dada nih, lebih lebar. Pasang di dada saja, kenapa mesti pasang di dahi? Karena dahi ini bicara tentang pikiran, ini otak nih. Pada saat kita terhubung, pikiran kita menuju kepada antikris itu, disitulah semua manusia akan terpapar dan masuk secara otomatis menjadi milik daripada antikris itu. Bukan dimasukin benda di dalam pikiranmu, tapi pikiranmu, otakmu itu nanti menyetujui bahwa dia adalah raja di atas segala raja. Itulah yang membuat nanti Anda terpapar dan secara otomatis Anda menjadi mutlak, menjadi milik daripada antikris. Oke, saya kasih analoginya, penjelasannya ya. Dengar baik-baik umat Tuhan. Ya, kapan kita bisa disebut sebagai pengikut Tuhan Yesus, sebagai milik daripada Tuhan Yesus? Pada saat pikiranmu mengakui bahwa dia adalah Tuhan yang turun dari surga dan menjadi juru selamat hidupmu, maka di dalam pikiranmu, di dalam dahimu itu termeterai, ada tanda milik. Engkau adalah milik Tuhan, engkau adalah anak Tuhan. Karena pikiranmu yang mengakui itu. Jadi itu tidak perlu pakai operasi, tidak perlu masukin benda. Gereja Tuhan, tidak perlu masukin benda. Kalau dimasukin benda, tidak ada orang yang mau. Tidak ada orang yang mau. Di bagian pertama kan saya sudah jelaskan tadi. Penjelasan sebelumnya kan saya sudah jelaskan nih teman-teman. Ya, darah kita ini kan, tubuh kita ini kan terdiri dari darah dan daging. Darah dan daging itu darah itu cairan. Cairan kalau dimasukin dengan chips, mau chips lunak, mau chips keras, mau kayak batu, mau kayak apapun namanya chips itu namanya metal. Ya. Metal itu kalau kena cairan dia tidak akan berfungsi. Apalagi di dalam urat saraf dan daging itu cuma bisa bikin kanker. Cuma bisa bikin penyakit. Kalau Anda tidak percaya, cobalah handphonemu ini. Ya, Anda siram air sedikit nih kalau bisa berfungsi. Langsung mati total itu handphone. Jadi yang namanya metal-metal, yang namanya chip-chip begini ini tidak bisa bersentuhan dengan cairan. Apalagi cairan yang vaksin dianggap sebagai metal, sebagai gen antikris. Ampun deh gereja Tuhan ini. Halo, gereja Tuhan, ya, bangkitlah. Bangkitlah, yang perlu Anda takuti, takutilah. Yang tidak perlu Anda takuti, jangan Anda takuti. Yang perlu kita takuti itu jangan sampai bangun pagi yang dicari handphone. Itu yang perlu kita takuti. Bangun pagi jangan sampai Anda lupa baca firman. Itu loh. Itu Anda perlu takuti. Karena kalau Anda lupa baca firman, maka gen antikris itu akan masuk di dalam pikiranmu. Tabiat antikris, sifat antikris akan masuk di dalam pikiranmu. Dan secara perlahan-lahan dia mulai menguasai kehidupanmu. Dan membuat engkau semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Akhirnya pada saat nanti engkau meninggalkan Tuhan, engkau tidak punya rasa bersalah lagi. Itulah yang perlu Anda takuti di dalam hidup ini. Ya, jadi pahami baik-baik. Oke, kenapa di dahi? Ya, karena itu bicara tentang pikiran. Oke, saya kasih contoh dulu ya, supaya kita lebih jelas. Kita buka di dalam Wahyu 14 ayat yang pertama. Wahyu 14 ayat yang pertama. Ya, coba dibacakan. Dan aku melihat, sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion. Nah, anak domba ya. Perhatikan baik-baik perkataan ini. Apakah Tuhan Yesus itu, apakah di surga itu anak domba yang berdiri ya? Terus berdiri di bukit Sion, apakah anak domba? Ya. Pakai hikmat. Apakah anak domba di situ?
Apa nanti kita lihat di Bukit Sion, berdiri di Bukit Israel, nanti anak domba yang goyang-goyang ekornya begini. Apakah begitu? Kan enggak. Ya. Ini kan cuma ilustrasi. Kenapa dia disebut anak domba? Karena pada saat Tuhan Yesus dibawa ke pembantaian, pada saat dia dibawa ke salib, dia tidak membuka mulutnya untuk melawan, tidak pakai tanduk, dia tanduk orang-orang yang ada di sekitar. Tidak. Makanya dia dipakai istilah anak domba. Oke, jelas ya? Sebetulnya panjang ini kalau saya mau sampaikan ya. Tapi saya berharap bagian-bagian ini sudah bisa menjelaskan kepada kita. Oke, kita teruskan lagi. Berdiri di apa? Ulang ayat 4, ayat 1. Dan aku melihat, sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion. Berdiri di Bukit Sion, ya. Dan bersama-sama dengan dia, 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya. Namanya, dan apa? Dan nama bapaknya. Iya, dan nama bapaknya. Ini kan tertulis. Kenapa bisa tertulis? Apakah Tuhan Yesus datang pakai spidol, dia tulis-tulis namanya di dahi kita? Kan tidak begitu, teman-teman. Iya kan? Tuhan Yesus tidak pakai spidol atau dia utus malaikat terus kemudian setiap malaikat dikasih spidol kemudian ditulis satu-satu. Pada saat orang yang mengaku Tuhan Yesus adalah Tuhan, ditulis ini milikku, ini milikku. Tertulis nama anak domba dan tertulis nama bapaknya. Kan tidak seperti itu. Ya. Di dahi. Ini bicara pikiran. Ini bicara jiwa manusia, intelektual manusia. Ini berbicara dari pribadi manusia itu sendiri. Pada saat mereka mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, maka di dahi kita ini secara otomatis tertulis nama anak domba atau nama Tuhan Yesus Kristus, dan itu adalah nama bapaknya. Nama bapaknya itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Itu loh, ya. Jadi bukan berarti kalau dibicara tertulis terus kemudian ada petugas penulis, pencatat jiwa. Terus kemudian datang kepada orang Kristen, kemudian ditulis-tulis pakai spidol. Kan tidak seperti itu. Ayolah pintar-pintar sedikitlah gereja Tuhan, ya. Terus kemudian apa? Oke, tertulis namanya dan nama bapaknya. Oke, kita lompat Wahyu 22 ayat 4. Wahyu 22 ayat 4. Dan mereka akan melihat wajahnya. Mereka akan melihat wajahnya. Dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Iya, di dahi mereka akan tertulis apa? Namanya. Jelas ya? Nah, ini bicara kenapa di dahi, itu kan menunjukkan jiwa manusia, pikiran manusia. Setiap orang yang mengaku bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, maka di dahi mereka tertulis namanya. Ya, tertulis namanya. Jadi kalau diberi tanda oleh antikris di tangan kanan dan di dahinya, itu bukan berarti Anda dioperasi, ditusuk Anda punya dahi, dibelah Anda punya dahi, terus dimasukin metal, di situ masukin chip. Terus di tangan kananmu juga diukir-ukir. Nanti ada antikris yang datang robek-robek tanganmu, terus kemudian masukin itu. Ya, terus kemudian dikait-kaitkanlah vaksin ini. Wah, ini ada gen antikris ini. Ampun deh ini gereja Tuhan. Ya, sorry ya teman-teman ya kalau saya bicara agak keras. Saya hanya ingin supaya kita bangkit semua karena memang waktunya sudah sangat dekat. Ya, Tuhan Yesus sudah akan segera kembali. Nah, sebelum Tuhan Yesus kembali, itu juga akan terjadi yang namanya peristiwa antikris. Jadi gereja ini akan berhadapan dengan antikris. Kalau selama ini saya juga mendengar 99% pengajaran doktrin yang beredar di dalam gereja, sebelum antikris datang kita sudah rapture. Siapa yang bilang? Alkitab tidak pernah bicara begitu, Om Tante. Ya, Alkitab bilang kita ini akan berhadapan dengan antikris. Antikris akan berhadapan dengan kita. Baru namanya saja antikris.
Baru namanya saja antikris. Ya, untuk apa dia muncul? Toh dunia ini sudah jadi miliknya kok. Tuhan Yesus itu datang bebaskan kita dari dunia. Datang melepaskan kita dari tangan setan. Hidup ini hanya dua. Kalau kita tidak dimiliki Tuhan yang benar, kita sementara ada di dalam cengkraman setan. Kalau kita tidak berjumpa dengan Tuhan yang benar, kalau kita tidak dibebaskan Tuhan, maka kita ada di dalam cengkeramannya. Nah, untuk apa antikris datang? Kan toh dunia ini sudah jadi miliknya semua. Untuk apa dia datang? Nah, kenapa dia datang? Saya perlu beritahu sedikit saja ya. Yang lalu juga saya sudah sampaikan, tapi ini hanya untuk lebih menegaskan ya. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus datang menghancurkan pekerjaan setan selama 3,5 tahun. Ya. Tuhan Yesus datang 2000 tahun yang lalu. Nah, 2000 tahun yang kemudian Tuhan ini kan bertandingnya fair, secara adil Tuhan bertanding. Maka Tuhan memberi kesempatan kepada setan untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan selama 3,5 tahun. Adil kan? Ya. Kalau dulu Tuhan Yesus menghancurkan pekerjaan iblis selama 3,5 tahun, nah di akhir zaman ini iblis dikasih kesempatan untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus mewakili gereja, mewakili umatnya. 2000 tahun kemudian umatnya yang mewakili Tuhan Yesus. 2000 tahun yang lalu iblis diwakili oleh manusia. Iblis diwakili oleh manusia, orang-orang yang jahat yang dikuasai setan pada waktu itu. Iblis pakai manusia-manusia. Nah 2000 tahun kemudian iblis tidak pakai manusia lagi, iblis akan pakai tangannya sendiri. Sama dengan 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus dengan tangannya yang kuat menghancurkan pekerjaan iblis. Jadi jelas ya di sini ya. Jadi jelas bahwa baru namanya saja antikris. Apa itu anti? Anti itu adalah sebuah pribadi yang sangat membenci. Tidak suka kepada kebenaran, tidak suka kepada Tuhan. Dia anti betul. Pokoknya dia tidak ingin lihat ada Tuhan di dalam hidup ini. Dia anti sekali. Itu sebabnya karena dia anti sekali, makanya dengan waktu yang sangat sedikit itu dia pergunakan untuk benar-benar ingin menghabisi kehidupan itu yang disediakan oleh Tuhan. Makanya dia muncul, teman-teman. Ya, dan memang Tuhan sudah bicara di dalam firman. Dia dikasih kesempatan. Dikasih kesempatan selama 3,5 tahun. Untuk berhadapan. Berhadapan dengan gereja. Oke? Nah, mungkin Anda berkata, kita jangan ke situ dulu ya. Saya akan fokus dulu kepada chips ini. Kita lanjut tadi ke ayat 18. Kita fokus dulu ke vaksin ini supaya kita ngerti. Ya. Wahyu 13. Wahyu 13. Tadi ayat 4, Wahyu 22 sudah dibaca ya. Oke. Wahyu 13 ayat 18. Ayat 17 dulu, baru kita lompat ayat 18. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Iya, tidak ada seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Terus? Yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Iya, yaitu nama binatang itu. Nama binatang itu. Anda sudah tahu belum nama binatang itu siapa? Ya kan? Kalau Anda belum tahu, jangan menduga-duga yang salah loh. Terus kemudian bilang vaksin itu gen. Sudah tahu belum nama binatang itu? Nama binatang itu atau bilangan namanya. Nah, perhatikan ayat 18. Ayat 18 perhatikan. Yang penting di sini ialah hikmat. Yang penting di sini ialah hikmat. Kalau Anda tidak berhikmat, Anda tidak mungkin mengerti ini. Yang penting di sini ialah hikmat. Tentu hikmat bukan dari bangku pendidikan sekolah. Hikmat dari atas. Hikmat dari Roh Kudus. Hikmat dari Tuhan.
Hikmat dari kebenaran. Baru kita bisa mengerti. Yang penting di sini ialah hikmat. Ya, kalau orang yang tidak berhikmat memiliki hikmat surgawi, dia tidak mungkin mengerti ini. Terus. Barang siapa yang bijaksana. Nah, perhatikan baik-baik. Barang siapa yang bijaksana, ya. Yang bijaksana ini teman-teman ya, bukan orang yang ketakutan. Bukan barang siapa yang ketakutan, hendaklah ia menghindari vaksin. Oke? Barang siapa yang bijaksana, terus, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Nah, tolong perhatikan, saya jelaskan baik-baik ya. Kalau kalimatnya seperti ini, hendaklah kalian melihat karena bilangan itu, angka itu adalah 666. Kan tidak ditulis seperti itu. Tapi dikatakan barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung. Ya, kalau sudah 666 mau dihitung pakai apa lagi? Anak TK pun juga sudah tahu. Tidak perlu dihitung lagi di situ. Barang siapa yang bijaksana, baiklah dia menghitung. Barang siapa yang bijak, baiklah dia menghitung. Bukan kalimat di situ bukan seperti ini. Lihatlah, nanti angkanya 666. Bukan disuruh lihat loh, menghitung. Siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung. Oke? Jelas ya? Menghitung. Ya, ini bukan hanya disuruh melihat, tapi dihitung. Jadi ada hitungan menurut hikmat dari atas. Dan orang yang bijaksana saja yang bisa menghitung itu. Bukan orang yang S2, S3, S4, S-teler, S-mambo, dan S lain-lain. Bukan itu yang bisa menghitung. Tapi barang siapa yang memiliki hikmat dari surga, karena roh kebijaksanaan dari Tuhan itu ada di dalam mereka, merekalah yang bisa menghitung itu. Ya, jadi bukan seperti yang dianalogikan, dibuat simulasi yang saya lihat sudah beredar dari tahun 90-an, film-film dokumenter yang ada, dibuatlah ilustrasi. Kalau antikris itu datang dengan mobil, terus di depan plat nomornya tulis 6666. 666. Waduh, kasihan sekali gereja Tuhan ini. Ya, iblis itu tidak datang seperti itu, teman-teman. Kalau iblis datang seperti itu, anak sekolah minggu pun juga sudah tahu itu setan, itu setan. Iblis tidak datang seperti itu. Iblis ini manusia tercerdas. Dia akan menjadi manusia, makhluk tercerdas. Yang bisa mengalahkan dia itu hanya Tuhan Yesus. Hanya orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus yang bisa tahu tipu dayanya. Ya, dia tidak datang seperti itu. Tulis mobil, terus kemudian ada orang di atas mobil terus pegang senjata, plat nomornya 666, terus masuk ke gereja ditanya, kamu percaya Tuhan Yesus? Didor. Kalau cuma seperti itu mah, nggak perlu dibikin simulasi, nggak usah dihitung-hitung, nggak usah pakai hikmat, nggak usah pakai kebijaksanaan, nggak usah. Barang siapa yang berhikmat, baiklah ia. Yang penting di sini ialah hikmat. Yang penting, ya. Yang penting hikmat. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dihitung, ya. Dan bilangannya itu 666. Jadi ini dihitung, dikalkulasi menurut hikmat yang Tuhan berikan. Ya. Kalau memang itu hanya disuruh lihat, hanya 666 itu sudah merupakan angka antikris, ya tidak perlu dihitung lagi. Tidak perlu dihitung lagi. Ya. Oke, saya kasih penjelasan seperti ini supaya kita lebih mengerti, ya. Banyak sekali gereja yang ketakutan. Kalau ada 666 itu gereja langsung menghindar semua, ya. Itu antikris, itu antikris, itu antikris. Jangan pakai produk itu, karena itu produk antikris, ya. Karena 666 itu antikris, 666 itu antikris. Pokoknya semua yang bersinggungan dengan 666, bahkan yang tidak bersinggungan pun dikait-kaitkan, dihubung-hubungkan. Ini kayaknya 666 ini kayaknya antikris ini kayaknya 666.
Ini kayaknya antikris. Jangan dekat-dekat. Ini bahaya, kita harus jauh-jauh. Itu angka antikris. Angka 666 itu bukan angka antikris. Itu angka manusia, ya. Itu angka seorang manusia. Coba perhatikan Wahyu 13 ayat 18. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Ya, itu bukan angka antikris, teman-teman. 666 itu bukan angka antikris, itu angka manusia. Kenapa? Karena Alkitab juga yang menjawab. Manusia itu diciptakan pada hari ke-6. Dan manusia itu terdiri dari tiga unsur. Roh, jiwa, dan tubuh. Makanya manusia itu 666. Anda 666, saya pun 666. Makanya karena iblis menjadi manusia, dia pinjamlah angka manusia itu. Supaya apa? Supaya dia bisa ada di antara manusia dan menghancurkan manusia. Jadi bukan 666 itu yang Anda perlu takuti. Angka 666 itu setiap manusia itu angkanya sama 666. Alkitab loh yang bilang. Alkitab loh yang bicara. Dikatakan di dalam Wahyu 13 ayat 18, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Alkitab loh yang bilang. Jadi 666 itu bilangan seorang manusia. Bilangan setiap manusia itu 6666. Itu bukan bilangan antikris. Nah oke, kalau Anda masih mau membantah, saya kasih penjelasan seperti ini. Banyak sekali penjelasannya di dalam Alkitab, yang karena waktu saya tidak mungkin bahas semua pada saat ini. Ya, banyak sekali yang menekankan. Anda masih ingat satu peristiwa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia berjumpa dengan seorang yang bungkuk sudah 18 tahun. Masih ingat? Ya kita tidak usah buka ayatnya ya. Pasti masih ingat nih. Ya, apalagi yang punya latar belakang seorang hamba Tuhan. Pasti ingat itu. Ada seorang yang bungkuk sudah 18 tahun. Kenapa dia sudah bungkuk 18 tahun? Itu 666. Nah Tuhan Yesus waktu lihat itu, Tuhan Yesus menjamah dia. Dan orang Yahudi marah. Kenapa engkau menyembuhkan pada hari Sabat? Tuhan Yesus bilang dia juga adalah anak Abraham. Dia perlu diselamatkan. Kalau sudah namanya ada 666, itu Tuhan tidak tahan. Tuhan pasti berhenti. Tuhan pasti menaruh belas kasihannya. Tuhan pasti ingin menyelamatkannya. Itulah 666 itu. Setiap kita itu 666. Bahkan kalau Anda mau lebih jelas, buka di Raja-Raja, ya. Bagaimana Salomo dipersembahkan 666 talenta. 666 talenta emas. Salomo itu adalah lambang daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Dan apa yang paling berharga di zaman itu? Kan masih Israel jasmani. Yang paling berharga yaitu emas. Kenapa dia harus 666 talenta yang dipersembahkan kepada Salomo? Karena itu yang paling ditunggu oleh Salomo. Yang adalah gambaran daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Oke, jelas ya? Nah, apa yang paling berharga di mata Tuhan? Ya manusia, ya 666 itu. 666 itulah yang paling berharga, yang paling ditunggu oleh Tuhan di dalam hidup ini. Jadi kalau dipersembahkan 666, kalau dulu kan emas. Di zaman Salomo itu emas. Kalau sekarang Tuhan Yesus itu di surga lantai saja terbuat dari emas. Jadi Tuhan tidak cari emas datang ke dalam dunia. Tuhan cari manusia yang angkanya 666 itu. Ya kan? Jelas ya? Makanya Tuhan Yesus di bagian lain selalu berbicara yang punya talenta 1, 2, dan 5. Itu bicara tentang apa? Tentang jiwa-jiwa. Dikembangkan. Yang satu tidak berbuah, tidak menghasilkan jiwa-jiwa, itu berarti manusia tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah mati, sudah menyelamatkan dia, sudah menghidupkan dia. Bagaimana mungkin kok dia tidak cari membungakan itu, tidak mencari jiwa-jiwa yang lain. Itu bukan talenta karena bisa nyanyi, karena bisa main drama, karena bisa tamborin, bukan karena bisa main keyboard. Bukan talenta itu yang Tuhan, itu manusia itu yang Tuhan cari itu. Oke? Ya, itu kita lihat dulu ini berapa nih? Dua raja-raja, 1 raja-raja.
1 Raja-Raja 10 ayat 14. Coba perhatikan baik-baik ya. Ya, oke dibaca. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Iya. Apa maksudnya firman itu ditulis? Untuk pembelajaran, untuk pengetahuan, untuk pengertian kepada kita gereja Tuhan. Supaya kita ngerti bahwa 666 itu adalah persembahan yang paling ditunggu oleh Tuhan. Salomo itu adalah lambang dari Tuhan Yesus sendiri. Makanya dia Salomo. Raja yang di zamannya tidak ada perang. Dia raja damai. Nah Tuhan Yesus apa yang dia tunggu? Tuhan Yesus itu menunggu 666. Itulah Anda dan saya. Ya karena sudah terlalu lama gereja ini terpapar dengan virus antikris, akhirnya kemana-mana. Jadi aneh-aneh saya lihat gereja Tuhan ini. Ya. Yang angka yang sangat manusia itu adalah 666 yang begitu dinantikan Tuhan, kok malah dianggap antikris. Setiap kali ada 666 dihubung, yang tidak ada hubungannya saja dihubung-hubungkan. Ini kayaknya 666, ini kayaknya antikris ini. Ya. Oke, saya mau kasih ilustrasi seperti ini. Kalau misalnya ada yang mau transfer ke Anda ini 666 juta, kira-kira Anda terima apa enggak? Halo, umat Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan, mohon maaf ya, saya tidak sedang ingin menghakimi siapapun, tidak, no. Ya, kalau ada yang tiba-tiba telepon Anda, Brur, tolong kirimkan rekening, saya mau transfer 666 juta. Apakah Anda, oh, antikris itu jangan, saya tidak mau angka seperti itu. Ya, kalau Anda tidak mau, saya kirim rekening saya. 666 juta, siapa yang tidak mau? Ya, apalagi kalau bilang 666 miliar. Apakah Anda tolak? Oh tidak, itu angka antikris itu. Oh itu uangnya antikris itu. Jangan. Coba berpikiran yang cerdas lah. Yang penting di sini hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung. Ya, dihitung baik-baik. Jangan kita sampai terjebak yang tidak perlu kita takuti, yang perlu kita takuti, kita tidak takuti. Coba kita lihat dulu coba tolong dicarikan ayatnya itu di dalam yang orang bungkuk sudah 18 tahun. Bungkuk sudah selama 18 tahun karena dia ini pun adalah anak Abraham. Supaya kita jelas ya, Tuhan itu setiap kali menemukan 666, Tuhan itu tidak tahan. Dia pasti berhenti. Dia pasti ingin menolong. Dia pasti ingin memberkati. Ya, Lukas 13 ayat yang ke-10. Ya, Lukas pasal 13, kita lihat di sini. Ya. Jadi jangan takut-takut lagi angka 66. Anda itu 666. Saya pun juga 66. 666. Siapapun 666, pendeta, mau ketua sinode ke, Paulus, Musa ke, Simon Petrus, semua itu 666 itu. Itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. 666 talenta emas yang diibaratkan oleh Salomo. Ya, kita lihat nih. Lukas 13 ayat yang ke-11. Ya. Nah, ayat 10 dulu, ayat 10 baru kita ke ayat 11. Pada suatu kali Tuhan Yesus sedang mengajar dalam satu rumah ibadat pada hari Sabat. Ya. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya. Ya, di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, tentu di sini roh jahat, sehingga ia sakit sampai apa? Sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Kenapa pakai perempuan di situ? Karena gereja itu diilustrasikan sebagai mempelai wanita. Ya, semua bagian firman yang ditulis itu berhubungan dari satu ke satu.
dari Kejadian sampai Wahyu itu semua satu benang merah, ya. Jadi itulah kebenaran, itulah yang namanya firman. Tidak ada nanti di tengah jalan dia lari ke Roma, terus kemudian begitu agak berapa kilometer sedikit dia putar lagi ke Jepang, terus kemudian dia tiba lagi di India, terus dia balik lagi ke Bogor. Tidak seperti itu. Kalau kebenaran itu dari Kejadian sampai Wahyu itu satu alur semua, ya. Nah, di situ dikatakan, ya coba kita baca dulu. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh. Ya, 18 tahun. Ya. Jadi kalau ditulis itu semua itu punya pengertian yang jelas. Kenapa 18 tahun? Itu menunjukkan manusia. 666, 3 kali itu 18. Jelas ya teman-teman? Jadi jangan takut-takut, jangan dibodoh-bodohi setan kita ini. Orang India bilang menjadi Kristen tapi bodoh-bodoh. Jangan dibodoh-bodohi setan. Kita justru harus bisa bodohi setan. Karena kita memiliki hikmat dari sorga. Kita memiliki hikmat dari atas. Karena kita punya Tuhan yang jelas. Jadi tidak bisa ditipu kita nih. Sampai bungkuk punggungnya terus. Dan ia tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Iya, dan ia tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Tuhan Yesus kalau sudah lihat manusia, sudah lihat 666, Tuhan Yesus tidak akan beranjak. Tuhan Yesus itu mengulurkan tangannya. Nah, kita lihat nih ayat 12. Ketika Tuhan Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, Ya. Hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Ya. Karena Tuhan menaruh belas kasihan. Tuhan sangat sayang kepada manusia. Tuhan Yesus tidak tahan. Kalau dia sudah berjumpa dengan 666, itu harus dipersembahkan kepada dia. Harus dibawa kepada Tuhan. Makanya karena iblis tahu 666 itu saking berharganya di mata Tuhan, makanya iblis juga pinjam angka itu di dalam Wahyu 13 ayat 18. Kenapa ditulis juga di ayat 18? Karena memang itu 666. Wahyu 13. Ya. Jadi ini semua korelasinya ini tidak bisa dibantah. Di sini Lukas 13, tapi perempuan itu yang 18 tahun bungkuk. Makanya di dalam Wahyu 13 ayat 18 di situ si iblis itu karena begitu kepengen, begitu menginginkan manusia itu, makanya dia pinjam juga angka manusia itu 666. Jadi jangan takut-takut lagi ya teman-teman ya. Gereja Tuhan jangan takut-takut. Kalau lihat angka 66 itu puji Tuhan, itu angka yang ditunggu Tuhan. Ya, persembahkanlah itu kepada Tuhan karena manusia itu 666. Coba kita lihat ayat 12. Ayat 13. Ayat 13. Lalu ia meletakkan tangannya. Ia meletakkan tangannya atas perempuan itu. Ya. Dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. 666, begitu ditunggu Tuhan Anda. Begitu diinginkan Tuhan. Manusia-manusia, engkau adalah 666. Engkau begitu dinantikan Tuhan. Begitu Tuhan melihat sudah 18 tahun bungkuk. Tidak bisa melihat, tidak bisa menyembah. Kenapa dia bungkuk? Karena dia hanya bisa menatap bumi. Dia hanya bisa, kedagingannya cuma lihat bumi terus. Dia cuma melihat dunia, tanah terus yang dia lihat bumi terus. Tidak bisa menyembah. Orang kalau menyembah itu dia begini. Gitu loh. Ya. Orang bungkuk itu begini terus. Dia tidak bisa menyembah. Cuma lihat. Tuhan sayang sama manusia. Begitu dia ketemu dengan perempuan atau lambang daripada gereja, mempelai wanita, Tuhan itu tidak akan tahan. Dia ubahkan si bongkok itu untuk bisa kembali menyembah. Itu loh teman-teman ya. Jadi jangan takut-takut lagi dengan angka 666 ya. Mau dari mimpi ke, mau lihat di depan, sekalipun sekeliling Anda menulis 666, jangan pernah takut, itu angka manusia. Itu angka yang sangat ditunggu oleh Tuhan. Setiap manusia sangat ditunggu oleh Tuhan. Kita lihat ayat 13 tadi. Wahyu 13, Lukas 13. Lalu terus.
Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu. Hmm. Dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Iya, dan memuliakan Allah. Terus apa lagi ini? Ini roh-roh agamawi ini nih. Orang yang selalu mengatasnamakan agama ini. Ini kepala rumah ibadat ini. Taunya cuma berurusan agama terus ini dia. Ya. Orang yang seperti ini dia tidak memiliki Tuhan sekalipun dia beragama. Coba lihat nih. Kepala rumah ibadat loh. Lihat baik-baik ayat 14. Tetapi kepala rumah ibadat gusar. Gusar itu marah. Karena Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Iya, kita terus ayat 15. Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Iya, terus? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu? Tuhan ulangi loh, yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Coba, firman Tuhan itu luar biasa. Ya, makanya kalau ada orang masih mau membantah Alkitab ini firman Tuhan, saya tidak tahu itu kerasukan setan apa itu. Ya, saya nggak tahu entah otaknya agak miring atau apa itu. Ya, firman Tuhan ini tidak bisa dibantah, tidak bisa dibantah. Terus, bukankah ayat 16? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu? Iya. Karena ia adalah keturunan Abraham. Ya, karena ia adalah keturunan Abraham. Ya. Terus ayat 17. Dan waktu ia berkata demikian. Waktu Tuhan maksudnya, karena ini huruf besar ya. Terus. Semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Iya, kepala rumah ibadat mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Tuhan, tapi mereka tidak memiliki Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan, memberi hidup, pertolongan buat orang semua yang 666 atau semua yang namanya manusia. Tapi kepala rumah ibadat tanpa dia sadari. Nah, inilah yang saya perlu katakan kepada gereja Tuhan, takutilah tipu daya setan, ya. Jangan kita ini cuma mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan agama, tapi kita tidak punya Tuhan. Ini loh kepala rumah ibadat. Ini yang kita perlu takuti. Jangan sampai kita tertipu. Tipu daya setan itu loh. Ya tidak perlu ditakuti, jangan Anda takuti. Vaksin untuk kebaikan kenapa Anda takuti? Vaksin cairan untuk imun tubuh kenapa Anda takuti? Ditakut-takutin lagi pakai 666, chip, pakai ini gen antikris. Chip 6666. 666 itu manusia. Itu begitu dinantikan Tuhan, begitu ditunggu Tuhan. Nah, kalau misalnya manusia sudah terkontaminasi, sudah diracuni sama setan, makanya mereka punya pikiran sama seperti kayak ini. Kayak setan, ya. 666 itu mereka takuti, padahal Tuhan begitu menunggu 666 itu dipersembahkan kepada dia. 666 itu loh ditunggu Tuhan. 666, angka manusia. Manusia itu angkanya 666. Ini Alkitab loh yang bilang ini. Bukan pendeta, bukan Yusuf Manubulu. Ini Alkitab, firman yang berkata, angka 66 itu angka manusia, angka seorang manusia. Seorang manusia, Anda seorang manusia bukan? Saya seorang manusia, saya mengenakan angka 66. Sampai di sini saja banyak gereja yang tidak paham ini. Kasihan, saya memang suka nangis, suka bersedih. Ya, ayo maju teman-teman. Majulah di dalam Tuhan. Intimlah dengan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita memiliki hikmat ilahi. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung. Ya, jangan aneh-aneh mengeluarkan statement-statement. Akhirnya tanpa disadari, iblis yang memperalat umat Tuhan. Tujuannya untuk kebaikan, malah gereja hadir untuk mentakut-takuti. Jangan ada gen antikris itu.
Ya, nanti kamu disetrum sama gen itu nanti. Ampun deh. Bahkan ada lagi yang buat video diedit, dipotong-potong lagi. Luar biasa ini. Iblis begitu mudah masuk di dalam gereja. Ya. Kasihan, bangkitlah gereja Tuhan, bangkitlah. Umat Tuhan, ya, kita seharusnya memiliki hikmat surgawi. Kita harus bijaksana di dalam hidup ini. Segala sesuatu itu ada penjelasannya. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung. Apanya perlu dihitung? Maksudnya kalkulasi kita harus jalan. Kita harus benar-benar konfirmasi dengan Tuhan, karena semuanya itu ada hitungannya. Coba, kalau bukan hikmat dari sorgawi, bukan hikmat dari Roh Kudus, selama ini kan kita takut sekali dengan 666. Ya kan? Kita berpikir itu antikris. Padahal itu angka kita, angka manusia. Bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangan itu 666. Setiap kali ada 666, itu ditunggu Tuhan, dinantikan Tuhan. Itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Gereja Tuhan. Ada beberapa lagi ayatnya, cuman kita ini mungkin tidak sempat buka semua yang bicara tentang angka 666 itu. Ya, jangan bilang lagi dikait-kaitkan cairan vaksin, kok dikait-kaitkan ada gen, ada chip, ada apalah. Nggak tahu dari mana datanya. Saya nggak tahu apakah habis bicara sama setan dari mana, kok bisa mengeluarkan isu seperti itu. Tidak ada itu seperti itu. Cairan is cairan. Vaksin ialah vaksin. Apa hubungannya dengan antikris? Apa hubungannya dengan gen antikris? Kalau mau bicara gen, kromosom, sifat, tabiat daripada antikris, sudah dari Taman Eden, itu Adam dan Hawa sudah terpapar di situ. Makanya Tuhan datang untuk membebaskan kita dari situ. Jangan dikait-kaitkan dengan vaksin sedikit-sedikit. Antikris itu. 666. Dimateraikan ada tanda. Ya, teman-teman harus hati-hati ya. Saya sebetulnya masih ya. Oke, kita buka ke ruang diskusi aja ya, supaya teman-teman bisa masuk dan kita nanti bisa berinteraksi ya, supaya kita ini. Sebetulnya masih banyak sekali yang saya mau bicarakan ini, cuman waktu kita kan terbatas. Ya, linknya kami taruh di live chat. Silakan kalau Anda mau berdiskusi, Anda bisa masuk ya, supaya kita menjadi orang yang memiliki hikmat. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung. Oke teman-teman, terima kasih buat kebersamaannya. Kami mengasihi Anda semua. Kami berdoa supaya kebenaran Tuhan yang menyediakan kerajaan kekal, surga, doa kami supaya itu bisa menyentuh setiap kita, ya. Dan bagi Anda yang ingin mendukung channel ini, silakan ke layar deskripsi, di situ Anda bisa salurkan persembahan Anda. Oke, buat semuanya terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.